Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ella Priani dengan NIM 22022070. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang struktur otak dan saraf pada manusia pada mata kuliah Neurosains dalam pembelajaran anak usia dini, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin, SPD, MPD. Sebelum masuk kepada materi pembahasan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Struktur otak dan saraf pada manusia. Sebelumnya, apa sih itu struktur otak dan saraf pada manusia? Ayo, kita simak bareng-bareng. Otak dalam bahasa Inggris, encephalon, adalah pusat sistem saraf atau Central Nervous System. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf dan neuron. Otak terbentuk dari dua jenis sel, yaitu neuro dan glial. Neuro berfungsi menyimpan informasi dan menerima masukan dari sel yang lain, sedangkan glial berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron. Otak merupakan sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali seluruh fungsi tubuh. Peranan otak sangatlah penting, di mana di dalamnya terdapat benang yang berkedap-kedip, membentuk sebuah pola yang mempunyai arti dan tidak pernah ada yang diam. Saraf inilah yang kemudian bekerjasama dengan saraf tepi untuk memberi kemampuan kepada manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti berjalan, berbicara, ataupun hal lainnya. Adapun struktur otak dibagi ke tiga bagian utama, yaitu satu, otak besar cerebrum, yang kedua, otak kecil cerebellum, dan yang ketiga, batang otak atau brainstem. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum dibagi kepada dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri, di mana otak kiri berfungsi sebagai pengontrol gerakan di sisi kiri tubuh, sedangkan otak kiri berfungsi sebagai pengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Yang kedua yaitu otak kecil. Otak kecil atau cerebellum berada di bagian bawah otak besar, pada bagian belakang otak, atau lebih tepatnya pada lobus occipital. Sama halnya dengan otak besar, otak kecil juga terbagi menjadi dua belahan, yang nantinya berperan sebagai penyeimbang dan pengendali gerakan halus seperti melukis dan menulis. Yang terakhir yaitu batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak, yang berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan antara otak besar ke saraf tulang belakang, ataupun mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Otak kecil dibagi kepada tiga bagian yang utama, yaitu otak tengah, pons, dan medulla oblongata. Perkembangan otak manusia. Perkembangan otak manusia dimulai sejak bayi hingga lanjut usia. Otak terbentuk dan berkembang sejak manusia masih di dalam kandungan hingga usia dewasa. Perkembangan otak ini dimulai dari bagian belakang otak yang terus berlanjut kepada bagian depan atau lobus frontal. Perkembangan otak pada usia bayi akan meningkat sangat tajam, tapi berbeda halnya dengan orang yang sudah lanjut usia, di mana tingkat atau fungsi otaknya akan menurun secara drastis. Adapun gangguan yang mempengaruhi fungsi otak. Satu, cedera otak, di mana penderitanya mengalami suatu kejadian atau kecelakaan yang menyebabkan otaknya tidak bekerja. Yang kedua yaitu gangguan mental, atau yang sering disebut dengan masalah kejiwaan, di mana penderitanya akan mempengaruhi sistem otak atau cara kerja otaknya. Yang ketiga yaitu amnesia, di mana penderitanya bisa kehilangan ingatan atau memorinya. Yang keempat yaitu Parkinson, di mana kondisi di sini seorang penderitanya akan mengalami gemetaran atau tremor. Baiklah, sekian ulasan materi saya tentang struktur saraf dan otak pada manusia. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.